Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Rahman. Di sini kita akan membahas yaitu mengenai smart greenhouse. Jadi smart greenhouse ini merupakan rumah atau tanaman dengan teknologi. Dimana di sini kita menggunakan berbagai macam sensor. Yang pertama itu adalah sensor sentuh, itu sebanyak 2 buah. Lalu ada sensor kelembaban tanah atau sensor soil. Lalu ada sensor hujan atau rain sensor, dan di sini kita menggunakan 2 buah Arduino dengan menggunakan komunikasi UART. Lalu kita menggunakan 2 buah LCD, di mana LCD yang pertama itu terhubung ke master dari Arduino, LCD yang kedua itu terhubung ke slave dari Arduino. Jadi master ini merupakan tempat mengirim sinyal kepada slave, yang nantinya program yang dikirimkan oleh master itu akan dieksekusi oleh slave dan dikeluarkan sebagai outputnya ke motor. Jadi bagaimana konsep dari rangka ini? Dimana pada rangka ini kita menggunakan sensor deteksi ruangan, itu adalah sensor LM35. Bisa sensor ini mendeteksi suhu di antara 0 sampai 25, maka suhu tersebut akan untuk outputnya akan diantarkan ke pin analog dari Arduino. Lalu nantinya pada sensor soil tanah itu memiliki 3 kondisi, yaitu kondisi basah, kondisi normal, dan kondisi kering. Dimana saat kondisi basah itu adalah pada saat suhunya yaitu kecil dari 25 derajat Celcius. Namun pada saat kondisi suhunya 25 derajat Celcius itu dapat pada saat nilai soilnya yaitu rentang dari 350 sampai dengan 700, maka itu keadaannya adalah normal. Sedangkan pada saat kondisinya lain dari itu, maka kondisinya adalah kering, dan jika kondisinya kecil dari 300, maka kondisinya adalah basah. Jadi pada saat kondisinya kering itu nantinya pada saat sensor suhunya mendeteksi suhu ruangannya 25 derajat Celcius, maka nanti pompa ini akan aktif, di mana data dari master akan dikirimkan ke slave. Lalu untuk outputnya akan membuat motor ini, pompa air itu akan bergerak dengan kecepatan yang lebih sedikit dari kecepatan saat suhunya, yaitu kecepatannya lebih rendah daripada kecepatan saat sensor suhunya itu mendeteksi suhu besar dari 25 derajat Celcius. Jika kita simulasikan, dimana sebelum mensimulasikan ini kita terlebih dahulu mengupload program, yaitu adalah program master dan program slave, dimana pada program master ini nanti kita akan membuat data yang akan dikirim. Jadi di sini kita pada program ini kita mendeklarasikan terlebih dahulu pin-pin yang kita gunakan. Setelah kita deklarasikan output yang digunakan, lalu di sini kita menggunakan library yaitu Liquid Crystal untuk LCD. Lalu kita mendeklarasikan pin yang digunakan. Lalu di sini kita buat pin mode-nya, apakah pin-pin tersebut sebagai input atau output. Di sini kita menggunakan yaitu adalah pin analog sebagai input. Lalu di sini kita juga menggunakan data yang dikirimkan dari sensor-sensor itu adalah sebagai input, sedangkan output ini nantinya itu adalah ke motor. Dan di sini kita memulai untuk LCD-nya, yaitu untuk LCD ukuran 16x2. Lalu kita menggunakan komunikasinya yaitu 9600 baud rate. Lalu di sini kita membuat program yang diulangi, dimana nantinya jika kita akan memasukkan nilai digital rate itu berupa 1 dan 0 dari pin sentuh ke dalam variabel nilai dalam bentuk data integer. Lalu nantinya jika nilainya itu sama dengan 1, maka nanti digital rate untuk input dari motor drivernya yang pertama itu adalah high, dan untuk yang keduanya itu adalah low. Di logikanya adalah 1 dan 0.
maka nantinya motor akan berputar secara clockwise. Lalu kita delay jika else if jika nilainya itu adalah sama dengan 0, maka nanti digital write-nya untuk input 1 adalah berlogika low dan untuk input 2 adalah berlogika low, sehingga nantinya untuk motornya adalah dalam kondisi mati karena salah satu dari input pada motor driver berlogika high. Lalu kita membuat integer dari nilai R, dimana nilai R ini itu adalah pin dari sensor hujan, dimana nantinya saat digital read itu mendeteksi nilainya 1 dan 0 pada pin rain atau sensor hujan, nanti akan dimasukkan ke variabel nilai R. Lalu nanti jika nilai R yang sama dengan 1, maka digital write untuk inputnya adalah high dan untuk digital write untuk input adalah low. Jadi nantinya untuk jika selain dari itu maka kondisi inputnya akan juga mati. Lalu di sini kita membuat bahwasanya untuk membuat nilai dari suhu yang deteksi oleh LM35 kita menggunakan rumus, dimana rumusnya yaitu 5 kali analorik dari LM35 dikali dengan 100 dibagi dengan 1024. Lalu untuk nilainya kita masukkan ke dalam variabel suhu. Jadi di sini kita membuat kondisi di mana jika suhunya itu besar dari 0 dan suhunya kecil dari 25, maka nilai soil di sini akan membaca nilai dari soilnya. Dan kita juga membuat kondisi apabila nilai soilnya itu besar sama dari 350 dan nilai soilnya kecil sama 700, maka nanti di sini akan di print datanya yaitu adalah 1. Lalu di sini kita men-setting untuk tampilan pada LCD-nya. Di sini ditampilkan suhu, lalu pada kolom yang ke-8 itu diletakkan pada baris 0 atau kita sebut dengan baris 1 jika kita mulai menghitungnya dari 1, namun secara teorinya itu dimulai dari 0. Dan di sini nanti akan dimasukkan nilai suhu di sebelah sininya. Lalu di sini kita juga set kursor pada yang 10 pada kolom 10 dan LCD printnya itu adalah bintang C. Ini kita analogikan sebagai derajat Celcius. Lalu di sini set kursor pada kolom 0 pada baris 1, itulah kondisinya adalah normal. Sedangkan pada nilai soilnya itu besar dari 700, maka itu adalah kondisinya kering. Dan di sini akan kita inputkan untuk datanya adalah 1, dan di sini juga akan sama seperti yang tadi, itu kita men-setting nilai dari LCD-nya. Lalu jika selain dari itu, maka itu adalah kondisinya adalah basah. Dan di sini kita juga akan men-settingnya sama seperti men-setting LCD yang sebelumnya. Lalu di sini adalah kondisi yang kedua, yaitu dimana apabila nilai suhunya itu rentangnya dari 25 sampai dengan kecil dari 50, maka di sini kita juga akan men-setting untuk nilai dari sensor soilnya. Dan jika nilai soilnya itu adalah besar dari 350 dan nilai soilnya kecil dari 700, maka sinyal printnya adalah 2. Dan di sini kita juga akan mengatur nilai untuk pengaturan LCD-nya. Lalu di sini akan kita print kondisinya itu adalah normal. Jadi kita tetapkan bahwa kondisinya adalah normal. Lalu else if nilai soilnya itu adalah besar dari 700, maka itu adalah kondisinya adalah kering. Dan di sini kita juga akan melakukan pengaturan untuk pada LCD. Dan begitu juga pada saat selain dari keduanya, maka adalah kondisinya adalah basah. Baik, selanjutnya data tersebut akan dikirim kepada slave, dimana nantinya pada slave ini kita juga akan mendeklarasikan library yang digunakan, karena di sini kita juga akan menggunakan liquid crystal atau LCD pada LCD yang kedua, yang dimana nantinya digunakan sebagai output saat pintu dibuka dan pintu ditutup. Jadi di sini kita mendeklarasikan pin-pin yang digunakan pada Arduino yang kedua, atau kita sebut juga dengan Arduino Slave. Di mana di sini kita menggunakan
pin 13, pin 12, pin 10, 11, dan 9. Lalu kita mendeklarasikan variabel nilai dengan tipe data integer. Lalu kita mendeklarasikan pin-pin yang digunakan pada liquid crystal, yaitu pin 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu pada voice setup ini kita mendeklarasikan pin-pin tersebut apakah kita gunakan sebagai output atau kita gunakan sebagai input. Lalu di sini kita mengatur untuk dimensinya, yaitu dimensi yang kita gunakan adalah 16 kali 2 dengan kolomnya berjumlah 16 dan barisnya berjumlah 2 baris. Lalu kita buat serial beginnya, yaitu adalah 9600 untuk buat threadnya. Lalu pada while loop itu merupakan program yang bakalan diulang secara terus menerus oleh Arduino. Di sini kita membaca nilai dari sensor sentuh yang kita masukkan ke dalam variabel nilai dengan tipe data integer. Jadi di sini kita membuat kondisi di mana apabila kondisinya sama dengan 1, maka apabila saat kondisinya 1, apabila saat sentuhnya itu ditekan, maka nantinya itu multipliernya akan memprint pada bagian segini, itu adalah selamat datang, dan pintu akan terbuka. Dan saat itu juga maka digital write dari motornya itu akan pada pin 3 itu akan memberi ke high, sedangkan pada pin 4 itu akan memberi ke low, sehingga nantinya motor akan berputar ke arah clockwise. Lalu kita lakukan delay selama 1 detik atau 1000 milisecond. Lalu else if apabila jika nilainya itu sama dengan 0, berarti apabila kita tekan maka nanti pintu akan tertutup lalu akan di-pin sampai jumpa pintu tertutup. Dan begitu juga pada motor drivernya, yaitu tidak ada pinnya yang high sehingga motor tersebut akan mati. Lalu if serial available ini kita gunakan untuk komunikasi antara dua Arduino. Di sini kita akan membaca nilai data yang tadi kita print dari masing-masing kondisi ini. Jika dari data yang dikirimkan itu adalah sama dengan 1, maka nanti digital write integernya 1 dan kondisi motornya itu adalah high. Sedangkan untuk yang kondisi selanjutnya itu adalah else selain dari itu. Jadi pada kondisi ini itu kondisi motor akan menyala secara clockwise, namun jika datanya selain itu maka digital write-nya itu adalah integernya itu adalah low, sehingga nanti in1 dan in2 ini berikan 0 dan motornya akan mati. Dan jika kita simulasikan maka pada saat apabila kita menekan suhunya yaitu adalah kecil dari 25 dan kita buat kondisinya itu adalah sekarang kan kondisinya adalah basah dengan suhunya yaitu adalah 20 derajat Celcius, sehingga di sini sudah dibaca pada LCD. Lalu di sini kita buat untuk kelembabannya itu adalah kering. Coba kita lihat di sini. Di sini kondisinya adalah kering, sehingga nantinya motor untuk pompa air itu akan dibuka untuk menyemprot air kepada tanaman yang kering, sehingga motornya itu telah menyala. Dan saat nanti itu apabila hujan, maka nanti sensor ini akan mendeteksi bahwa adanya air hujan, maka sensor akan berlari ke 1. Saat sensor ini berlari ke 1, maka nantinya akan mengirim output kepada motor untuk membuka bak penampung air, sehingga air nantinya akan terisi, sehingga kita tidak akan menggunakan air yang dari PDAM langsung. Jadi kita dapat menghemat karena kita juga menggunakan air hujan. Lalu selanjutnya
di sini kita juga dilengkapi dengan pompa insektisida. Jadi pada dalam smart greenhouse ini kita juga menggunakan sensor sentuh untuk memompa insektisida kepada setiap tanaman tersebut. Jadi sebenarnya untuk pompa insektisida ini kita ibaratkan dengan sensor sidik jari. Jadi saat dilakukan oleh para pemilik smart greenhouse, maka saat BBK 1 nantinya motor pada pompa insektisida ini akan menyala, sehingga nantinya pada saat pompa ini menyala maka insektisida nantinya itu akan keluar, sehingga motor tersebut akan menyemprot insektisida ke masing-masing tanaman. Selanjutnya pada pintu otomatis itu sama seperti pada pompa insektisida. Jadi saat nantinya itu kita mengaktifkan, maka nantinya pada pompa ini nantinya itu akan membuka 1, sehingga nanti pintu ini otomatis akan terbuka. Baik, mungkin selanjutnya sehingga dapat kita lihat pada sini itu sampai jumpa lalu tertutup. Namun sampai ke 1 maka di sini akan dibuka bahwa selamat datang, pintu terbuka. Maka pintu akan terbuka. Lalu saat kita nanti dia berkalau, maka selamat datang, pintu itu akan mengunci. Lalu nanti akan dibuka di atas selamat datang, lalu pintu akan tertutup. Baik, mungkin sekian. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.